Oleh karena itulah sikap-sikap intoleran yang kerap kali ditampilkan oleh Ustadz Firanda yang kerap menyerang amal ibadah warga NU, menyerang tradisi budaya Nusantara, inilah kemudian banyak menimbulkan penolakan dari anak-anak bangsa, anak-anak Nusantara di Aceh dulu, hari ini di Wajo, yang akhirnya Pemkab Wajo membatalkan ceramah Ustadz Firanda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat-sehat, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Firanda Adirja akhirnya batal tampil di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan karena di demo ditolak mentah-mentah oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama di sana. Mengapa? Karena Firanda ini memang ustadz dari kelompok Salafi Wahabi yang terkenal intoleran dengan amaliyah warga NU dan juga budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Amalia-amalia warga NU semacam tahlilan, ziarah kubur, ziarah wali songo dibid'ahkan, disyirikkan. Bahkan dalam sebuah video, Ustadz Firanda ini tidak percaya dengan Sunan Kalijogo, dengan wali songo gitu ya. Kalau saya sendiri gak kaget bahwa itu memang salah satu platform dari gaya dakwah mereka yang intoleran, menyalahkan, menyudutkan, mengkafirkan, memusyrikan kelompok lain di luar mereka itu sudah menjadi lagu wajib gitu ya. Tidak hanya Firanda, seluruh ustadz-ustadz di kelompok Salafi Wahabi akan melakukan hal yang sama, menyerang kelompok lain yang tidak sepaham, menyerang budaya-budaya kita yang ada di Nusantara ini, wayang, sesaji, mengkafirkan umat lain, gitu. Udah biasa bagi mereka. Jadi intoleran, paham ini berpotensi menimbulkan sikap-sikap radikal dan dalam posisi tertentu bisa menjadikan orang teroris. Hanya levelnya saja yang berbeda-beda gitu ya. Sebelum penolakan di Wajo ini, Ustadz Firanda pernah juga ditolak di Aceh pada Juni 2019 yang lalu. Sama, karena warga Aceh mayoritas adalah orang-orang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga tidak rela, tidak mau kedatangan Ustadz Wahabi Firanda ini. Nah, akan saya tampilkan salah satu contoh saja dari banyak ceramah ketika dia menolak tentang eksistensi Sunan Kalijogo gitu ya. Padahal itu sejarah besar, dokumen juga banyak, tinggal dicari sendiri pasti ketemu. Kita dengarkan ya, sambil potongan yang penting terkait dengan Sunan Kalijogo ini. Bismillah, apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali, dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan, bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan, kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau seperti. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit, bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jominten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Oke ya.
Jadi saya tidak akan membahas tentang proses Sunan Kalijaga diangkat menjadi wali. Nanti ketahuan gagang ya, itu ada cerita sendiri. Tapi intinya begini, bahwa Ustadz Salafi Wahabi memang tidak percaya dunia wali, tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat spiritualis. Mereka memahami Islam hanya dari syariatnya saja. Sehingga kalau fenomena spiritual, fenomena sufi, fenomena tasawuf dilihat hanya dari sisi zahir, syariat ya nggak bisa dong, nggak jadi. Itu semua dikupas dalam dunia tasawuf, di dalam Nahdlatul Ulama. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di NU, tapi ulama-ulama di seluruh dunia yang mempelajari tentang fenomena sufistik, dunia tasawuf, dunia thariqah pasti paham akan hal itu. Dan dunia sufistik adalah dunia apa yang ada di dalam lautan. Dan tentu saja orang yang belum pernah menyelam di dasar laut tidak akan bisa melihat, menilai apa yang ada di dalam lautan. Tidak bisa melukiskan. Celakanya orang-orang Salafi Wahabi ini hanya melihat laut dari permukaannya. Ketika dikasih tahu bahwa lautan itu isinya bermacam-macam, banyak tumbuhan, banyak binatang, dari yang kecil sampai yang hiu raksasa, nggak percaya gitu. Percayanya kalau dilemparkan ke dalam lautan, tenggelam, ketemu, dimakan hiu, baru percaya. Kalau hanya melihat, menilai dari sisi syariat tentang fenomena-fenomena spiritual semacam itu, kira-kira Firanda kalau menilai ketika Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir, barangkali akan menyesatkan, mengkafirkan Nabi Khidir ya. Ya Nabi Musa aja nggak kuat. Ketika Nabi Khidir kemudian tiba-tiba membocori perahu di tengah jalan, membunuh anak kecil. Secara syariat nggak ada yang bisa benar. Nah itu adalah dunia, contoh ya, contoh dunia sufistik. Fenomena Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir, itu diceritakan dalam Al-Quran ya, Firanda. Oke, itu saja lah, nggak usah ketahuan gagang nanti bela repot. Nah, oleh karena itulah sikap-sikap intoleran yang kerap kali ditampilkan oleh Ustadz Firanda, yang kerap menyerang amal ibadah warga NU, menyerang tradisi budaya Nusantara, inilah kemudian banyak menimbulkan penolakan dari anak-anak bangsa, anak-anak Nusantara. Di Aceh dulu, hari ini di Wajo, yang akhirnya Pemkab Wajo membatalkan ceramah Ustadz Firanda itu. Kader-kader NU di Wajo sejak beberapa hari terakhir melakukan penolakan sampai puncaknya hari Jumat kemarin, melakukan unjuk rasa di Pemkab, di komplek kantor Pemkab Wajo ya. Ustadz Firanda Adirja ditolak ceramah di Masjid Agung Ummul Qura Kabupaten Wajo. Suara.com, ini berita terbaru. Sedianya dia itu diundang hari ini, hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 dalam rangka HUT Kabupaten Wajo, hari jadi ya. Ustadz Firanda Adirja dipastikan batal menjadi penceramah pada hari ulang tahun Wajo ke-632. Panitia pun sudah mendapatkan pengantinnya. Ustadz Firanda sebelumnya dijadwalkan hadir mengisi ceramah pada tablik akbar di Masjid Agung Ummul Qura pada Senin, 28 Maret 2022. Tablik akbar itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Wajo. Namun hal tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menentang Ustadz Firanda. Panitia pun memilih Anuru Guruta Profesor Samsul Bahri A. Galigo yang akan hadir sebagai penceramah. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Pondok Pesantren As-Sa'adiyah Muhammad Hasbi Ghani. Hasbi mengatakan pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan Forkompimda sudah menggelar rapat bersama pada Jumat 25 Maret kemarin. Hasilnya disepakati bahwa Ustadz Firanda bakal digantikan oleh Profesor Samsul Bahri. Oke, itu ya. Jadi ini Pemkabnya juga, ya saya kira maksudnya baik, dan persoalannya adalah ketidaktahuan tentang aliran di dalam Islam ini. Ini adalah kondisi yang sangat umum dialami oleh banyak pemerintah kita dari pusat sampai ke bawah. Ya. Maksudnya baik, ingin mendatangkan ustadz populer, tapi karena tidak
ketidakpahaman tentang klasifikasi pemikiran di dalam Islam, aliran-aliran dalam Islam. Sehingga yang tadinya niatnya baik, maksudnya baik, ternyata kesasar ngundang ustadz yang masuk kategori ustadz radikal dari kelompok Salafi Wahabi. Ini perlu saya kira di stressing, menjadi PR berat khususnya Kementerian Agama untuk memberikan pemahaman ala kadarnya, pemahaman dasar lah tentang perbedaan-perbedaan aliran di dalam Islam. Memang sama-sama Islam, tetapi kita harus tahu ada Islam radikal. Islam radikal, Islam yang sering mengajarkan kebencian, permusuhan kepada bangsa dan negara. Seringkali mereka mentauhidkan negara ini, mengkafirkan negara ini dan seluruh simbol-simbolnya. Mereka bilang ini rezim tauhid, Undang-Undang Dasar 45 kafir, dasar negara tauhid buatan manusia, harus kembali ke khilafah. Tidak percaya dengan Pancasila karena buatan manusia. Ini adalah salah satu ciri-ciri ustadz-ustadz radikal. Mereka juga intoleran, menyerang, mengkafirkan agama lain. Jangankan agama lain, sesama muslim, warga NU, dan seluruh keluarga besarnya disesatkan oleh mereka dengan tradisi amale yang sudah sekian puluh tahun diajarkan oleh ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, bid'ah, tahlilan, al-barzanji, maulid nabi, sholat nisfu sya'ban dan lain sebagainya. Mereka bid'ahkan. Jadi intoleran, destruktif sekali buat persatuan bangsa dan negara, buat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya kira sudah sangat tepat mendukung apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Kabupaten Wajo untuk menolak ustadz-ustadz dari kelompok Salafi Wahabi. Tidak hanya Firanda, tapi seluruh ustadz dari kelompok Salafi Wahabi, termasuk Ustadz Halid Basalamah yang juga sering ditolak. Di NTB kemarin juga kelompok Wahabi diusir. Ya karena memang kayak gitu. Mereka sering menyerang kelompok lain. Walaupun muslim, sesama muslim sekalipun. Tetapi kalau mereka diserang balik, mereka akan bilang katanya pengajian dibubarkan. Ya pengajianmu menyerang orang lain ya dibubarkan. Gimana sih? Kayak gitu kok, bingung. Oke, rapatkan barisan, jaga persatuan, kita kukuhkan rasa saling menghormati, toleransi. Agamamu, agamamu, agamaku, tapi kita adalah satu saudara. Sesama warga negara Indonesia yang harus hidup damai rukun walaupun kita berbeda-beda. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, merah putih. NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.